orang berebut jadi pemimpin, berebut jadi gubernur, berebut jadi presiden, berebut jadi wali kota, berebut jadi pemimpin. Berarti berebut jadi pembantu. Karena sesungguhnya pemimpin adalah pembantu. Nabi mengatakan pemimpin suatu kaum adalah pembantu mereka. Jadi amir itu yang panjangnya mir, amir, bukan amir. Kalau amir artinya pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Hadis ke-39. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ghani zulmun. Pendek ya. Matalul ghani zulmun. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Matalul ghani zulmun. Artinya matal ini adalah at-taswif, menunda-nunda bayar utang, ya. Menunda-nunda untuk bayar utang. Al-ghani, menunda-nunda bayar utang bagi orang yang mampu, yang kaya. Dia mampu untuk bayar utang, dia kaya. Zulmun, tapi disengaja ditunda untuk bayar utang, maka adalah kezaliman. Al-ghani di sini, dalam hadis ini ulama menafsirkan ada dua tafsiran. Yang pertama itu orang yang punya utang itu, yang berutang itu dia kaya, ya, dan dia mampu. Maka ketika dia mampu untuk bayar utang tapi dia sengaja nggak bayar atau sengaja ditunda, maka itu adalah kezaliman. Itu merupakan suatu kezaliman. Kita sudah bahas hadis yang sebelumnya, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Zalim itu Pak ya, zalim. Karena tidak bayar utang padahal dia mampu untuk bayar utang. Atau menunda-nunda bayar utang padahal dia mampu untuk bayar utang. Banyak terjadi di masyarakat. Berutang itu sunnah, artinya pernah Nabi mencontohkan. Ya, Nabi pernah berutang baik pada Muslim atau pada orang kafir. Nabi berutang pada Sayyidina Abu Bakar. Nabi juga berutang pada orang Yahudi. Ya. Jadi dalam transaksi muamalah kita boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tapi Nabi SAW berhutang untuk mencontohkan kepada umatnya bahwa inilah fikihnya hutang, inilah cara berhutang yang benar, ya, enggak dibayar, ya. Jadi jangan kita menjadikan alasan sunnah berhutang sehingga senang berhutang. Ada orang-orang yang kalau enggak berhutang itu pening pala dia. Kalau enggak berhutang pening pala dia. Astagfirullah. Ya. Apalagi pegawai negerinya, pegawai negeri itu, ya, katanya sia-sia nih, apa, SK ini sia-sia nih, kalau nggak disekolahkan. Ya Allah ya. Betul memang Nabi mencontohkan, tetapi ingat
berhutang itu sunnah, bayar hutang itu wajib. Nah, bayarnya wajib, ya. Ngambilnya sunnah, bayarnya wajib. Maka orang yang berhutang pertama harus berniat bayar. Kalau dari awal ngambil duit orang ngutang, ya, tapi di hati dia sudah ada niat untuk enggak bayar, maka dosa dari awal. Dapat dosa. Kalau dia berniat untuk membayar hutang, niat untuk bayar, maka Allah SWT akan kirimkan malaikat akan menguatkan dia, membantu dia dalam melunasi hutangnya itu. Ada hadisnya tuh. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ibu-ibu ya. Ibunda Aisyah dia berhutang. Maka khadimnya, pelayannya mengatakan, "Wahai Ibunda, mengapa engkau berhutang? Kau kan enggak butuh untuk berhutang, kau berhutang juga." Maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berhutang dan dia niat untuk membayar hutangnya, maka pada hari pertama dia berhutang, Allah mengirimkan satu orang malaikat yang akan menemani dia terus, akan membantu dia terus sampai dia bayar hutangnya. Maka aku ingin supaya malaikat berteman dengan aku." Jadi ada orang-orang yang berhutang hanya niat bagaimana mereka bisa berteman dengan malaikat. Karena yakin bahwa Nabi katakan Allah kirim malaikat untuk membantu dia sampai dia melunasi hutangnya. Masya Allah ya. Ini Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Niat untuk bayar. Nah. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu pernah mengasih hutang kepada seorang kafir namanya As bin Wa'il. Maka ketika ditagih, "Wahai As, mana hutangku? Minta hutang." Maka kata As bin Wa'il, "Aku akan bayar hutang itu kalau engkau kafir pada Muhammad." Aku akan bayar hutang kamu itu kalau engkau kafir kepada Muhammad. Masya Allah, luar biasa sahabat-sahabat Nabi, ujian. Maka kata Sayyidina Khabbab, "Aku tidak akan kafir kepada Rasulullah sampai engkau mati, sampai engkau bangkit kembali, hidup lagi, aku tak akan kafir." Masya Allah, tegar imannya Khabbab radhiyallahu anhu. Maka kata As bin Wa'il, "Oke, aku akan mati, aku akan dibangkitkan lagi, aku dikasih anak lagi, aku dikasih harta lagi, aku banyak harta. Baru ketika itu aku bayar. Baru setelah itu aku baru tanggung." Itu kata As. Sehingga Allah turun ayat Surah Maryam, ya. Surah Maryam di akhir-akhir itu Allah kisahkan tentang perkataan As bin Wa'il tadi. Orang kafir bagaimana mereka mengatakan, ya, "La'utayanna mala wa walada," aku akan diberikan harta dan anak nanti setelah aku mati, aku bangkit kembali, punya harta banyak, punya anak banyak, nanti aku kasih utang kau nanti setelah mati. Jadi dia akan bayar utang nanti di akhirat setelah kematian. Allah. Jangan sampai Pak ya, hutang cukup di dunia saja. Kalau hutang kita bawa nanti sampai ke akhirat setelah mati, luar biasa Pak. Ya, karena pembayaran ketika nanti di akhirat bukan bayar dengan uang, bukan dengan barang, tapi dengan ibadah, dengan amal kita. Jadi habislah pahala sholat kita, habislah pahala Quran, pahala zikir, pahala amal sedekah kita, semua pahala kita habis untuk bayar hutang itu. Nah, Masya Allah ya. Maka berwasiatlah, yang punya hutang berwasiat. Tulis hutang itu. Jangan diam-diam be. Lagi apa meninggal dunia, anak nggak tahu. Ya. Nah, tulis hutang itu. Ini pun sunnah, tulis hutang. Disaksikan. Saya berhutang pada si fulan, disaksikan. Sehingga nanti kalau kita meninggal dunia, ada orang yang akan lunasi hutang kita. Jangankan orang biasa, orang syahid, mati syahid pun, kata Nabi, masih terhalang masuk surga. Allah tak izinkan dia masuk surga sampai hutang dia dilunasi.
Itu orang yang mati syahid itu, yang paling tinggi derajatnya dalam Islam. Orang yang mati syahid mengorbankan nyawanya untuk Allah. Itu pun belum masuk surga sampai hutang dia di dunia ini dilunasi. Tergantung, ya. Masih ngambang tuh. Ya Rabbi. Apalagi kita ini yang nggak mati syahid, yang nggak mati sangit gitu ya. Nah, gimana? Punya hutang lagi. Harus ditulis. Ya. Kata Sina Jabir, ketika bapakku sakit hendak meninggal dunia, maka dia panggil saya, wahai Jabir, katanya. Bapaknya Abdullah, ini Jabir bin Abdullah. Wahai Jabir, aku melihat di antara orang yang paling aku percaya setelah Rasulullah adalah engkau. Maka aku rasa, ini ketika perang Uhud, ya, ketika dia pergi perang Uhud, Abdullah nih panggil anaknya, aku rasa aku akan meninggal dalam perang ini. Aku akan meninggal dalam perang ini. Maka tolong kalau aku meninggal dunia, tolong lunasi utang-utangku. Nah, dalam kisah kan Abdullah ini banyak utang. Utangnya kenapa? Karena bukan karena dia berutang, tapi banyak orang nitip amanah sama dia. Jadi orangnya amanah, orangnya terpercaya. Maka dia bilang, ini barang yang kamu titipin ini, aku utang ini ya. Aku bukan pegang amanah, tapi aku utang. Aku akan gunakan untuk keperluan agama. Aku akan gunakan untuk keperluan agama. Ketika kau datang, minta lagi aku kembalikan. Jadi, aku menerima uang kamu ini sebagai utang, bukan sebagai amanah. Nah, jadi banyak utang dia. Orang yang ngasih amanah. Ya. Maka kata ketika hendak meninggal dunia, dia panggil anaknya. Nanti kalau aku sudah meninggal, maka engkau lanjutkan bayar utang-utangku ini. Itu meninggal di perang Uhud. Maka Sayyidina Jabir mulailah ngitung utang bapaknya. Luar biasa banyaknya. Ya. Semua kebun-kebunnya ya hampir habis terjual. Ya, dijual untuk lunas utang. Masih lagi belum lunas utang-utangnya. Allah. Maka Sayyidina Jabir datang pada Rasulullah. Minta, ya Rasulullah, tolong engkau ngomong dengan orang-orang yang ngasih utang itu kepada bapakku, minta mereka meredoinya, ya, nganggap lunas itu. Mau nggak mereka memaafkannya, merelakannya? Maka Nabi panggil mereka, bagaimana kalian siap untuk mengikhlaskan utang-utang kalian yang ada pada Abdullah? Nggak mau dia. Jawabannya nggak mau. Nabi langsung yang minta. Tetap mereka nggak mau. Wah, ini hebat nih orang Arab nih. Singkat cerita, panjang cerita tentang kisah hutangnya Sayyidina Jabir nih. Maka kata Rasulullah, Jabir, sekarang engkau kumpulkan semua korma-korma di kebun kamu. Pisahkan korma ajwa, korma-korma yang lain, setiap korma yang berbeda itu dikumpulkan, ya, per jenisnya. Ya. Maka dikumpulkanlah. Setelah dikumpulkan, dipisah-pisahin sesuai jenisnya. Datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ya korma tinggal. Dengan Nabi SAW duduk di atasnya, duduk di antaranya, Nabi mendoakan. Maka kata Nabi, wahai Jabir, engkau bawa korma ini, engkau bayar utang-utang mereka semua. Jadi dibayar dengan kurma. Berapa utangnya? Berapa dirham? Berapa? Ah, timbang kurma B. Maka Sayyidina Jabir melunasi hutangnya itu semua. Yang ngutangin bapaknya itu dibayar, bayar habis semua. Lunas semua. Dan kurma tadi masih seperti semula. Keberkahan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah. Jadi ini maksudnya itu bapak hendak meninggal dunia, panggil anak dulu, aku punya utang. Ya, jadi kita tinggalkan wasiat. Saya punya utang dengan si fulan, tolong bayar. Kenapa? Karena nanti hubungan dengan akhirat kita nanti di akhirat. Kalau kita nggak bayar di dunia ini, maka di akhirat nanti susah, Pak. Ya, bayar dengan amal kita. Niat untuk tulis, Pak, ya. Dia punya utang, tulis.
Bahkan dalam hadis tidak beriman seseorang kalau tidak menulis wasiat sebelum dia tidur. Ya. Jadi termasuk tanda iman seseorang adalah dia menulis wasiat. Wasiat, terutama wasiat terhadap muamalah dia yang harus diselesaikan. Nah, itu. Khairah. Nah, jadi penundaan bayar utang bagi orang yang mampu itu adalah kezaliman. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, al-ghani di sini penundaan bayar utang bagi seseorang al-ghani untuk yang kaya. Yang ngutangin kita tuh orang kaya. Yang ngutangin kita orang kaya. Bapak tuh orang kaya, bapak tuh. Biarlah kaya lah bayar. Jadi saya berutang dengan satu orang kaya, Pak Jali. Ya, berutang dengan Pak Jali. Maka saya bilang, Pak Jali kaya juga. Takkan kelaparan dia enggak, ya. Takkan kurang dia enggak. Orang kaya. Maka gara-gara dia tuh orang kaya, dia tuh orang mampu, maka saya sengaja untuk lawak-lampok bayar utang. Sengaja untuk nunda-nunda. Ini pun kezaliman. Jangan sampai kita tertipu. Gara-gara dia mampu, dia orang kaya, maka kita tak bayar utang kepada dia. Itu pun kezaliman. Jadi dua mana Pak ya? Kita yang mampu, kita nggak bayar, itu kezaliman. Atau kita sengaja nggak bayar atau menunda untuk orang yang ngutangin kita dan dia mampu. Dia orang kaya. Kedua-duanya adalah intinya nunda bayar utang adalah kezaliman at-taswif ya. Baru sudah saya sampaikan hadis Nabi SAW, inna aktsara min siyahi ahli nar min at-taswif. Sesungguhnya kebanyakan teriakan ahli neraka adalah karena at-taswif, nunda-nunda, kagetlah. Jadi ahli neraka itu disiksa kebanyakan sebabnya adalah gara-gara nunda-nunda. Pertama, nunda beramal. Sudah azan, kagetlah. Sehingga akhirat waktu tinggal, kagetlah. Sehingga sholat tinggal. Karena apa? Gara-gara kagetlah. Ya. Haji sudah wajib bagi haji bagi dia. Nantilah. Kagetlah. Akhirnya meninggal belum haji, dosa. Jadi Pak ya, jadi nunda-nunda beramal. Kemudian nunda-nunda berutang, kagetlah. Bulan depan lah, tahun depan lah, nantilah. Akhirnya meninggal tanpa bayar utang. Jadi kebanyakan penduduk neraka berteriak dalam neraka gara-gara at-taswif, gara-gara nunda-nunda. Kagetlah. Ini bahaya gitu, jangan sampai tak bayar utang. Jadilah orang yang suka bayar utang, jangan suka berutang. Suka bayar utang. Kalau orang itu amanah dalam berutang, dia nih betul-betul dia bayar, maka Allah akan bantu dia, Pak. Allah akan bantu dia. Tapi kalau di hati dia nggak ada kesungguhan untuk bayar, Allah biarkan dia. Allah biarkan tanpa bantuan. Maka Maulana Zakaria rahmatullah alaih pengarang kitab Fadhil Amal, ya, itu kan banyak utang dulu. Dia hanya guru di pondok pesantren, dan itu pun dia nggak ngambil gaji dari pondok. Dia nggak ngambil gaji. Dari mana dia dapat uang? Dia jual kitab. Dia ada perpustakaan dan jual beli kitab. Itu dia dapat uang untuk biaya sehari-harinya. Nah, dia banyak utang awalnya, banyak utang. Tapi setiap utang sama si A, ketika datang temponya untuk bayar, maka dia tak ada duit, dia utang sama si B, untuk utang sama si A. Ya, ketika jatuh tempo untuk utang si B, utang sama si C, gitu terus utang tuh. Ya. Masya Allah. Tapi dia tetap amanah, ketika jatuh waktu dia bayar. Nah, itu hebatnya Maulana Zakaria. Jadi semua orang yang ngutangin dia nggak merasa terzolimi, tak merasa ditipu oleh Maulana Zakaria. Ya, dibayar. Sampai suatu saat Allah mudahkan beliau sehingga lunas semua hutangnya, maka orang berutang dengan dia. Orang lain berutang dengan dia. Jadi kita niat untuk membayar hutang. Jadi adab orang yang berutang, pertama niat bayar.
kemudian sungguh-sungguh bayar, ya. Kemudian bayar tepat waktu, dan ditulis sehingga kalau meninggal kita ada orang yang akan meneruskannya. Kemudian itu adab orang yang berutang. Adab orang yang ngutangin. Kita ngutangin orang, ya. Bagaimana adabnya? Ketika kita ngutangin, ya, kita niat ta'awun fil birri, ya. Tolong dalam kebaikan, nolong dia. Tolong dalam kebaikan. Jangan ada niat untuk rentenir. Ya. Kalau utang 1 juta, bayar 1,5 juta, nah ini sudah riba, ya. Riba. Ya, untuk bantu dia, murni untuk bantu dia. Kemudian siapkan hati kita nih, seandainya dia nggak bayar, ikhlaskan. Ya. Orang gara-gara utang nih banyak rusak pertemanan, banyak rusak persahabatan gara-gara utang. Dulunya akrab, gara-gara utang jadi longgar. Dulunya sering ketemu, gara-gara utang jadi lari terus, tak mau ketemu. Jadi gara-gara utang ini maka rusak pertemanan. Maka ada satu orang sahabat atau tabi'in itu, dia ngutangin orang banyak. Ketika dia hendak meninggal dunia, dia sakit, mau hendak meninggal dunia, tak ada yang jenguk dia, tak ada yang mau lihat dia. Maka dia heran, kenapa kok orang-orang tak mau lihat aku sakit? Oh, mungkin mereka takut aku minta utangnya. Maka dia suruh nanya, wahai anakku, engkau iklankan kepada semua orang, barang siapa yang berutang dengan aku lunasi hutang. Aku ikhlaskan utangnya semua. Nah, setelah diiklankan, ikhlaskan semua, banyak yang datang. Jadi kira-kira utang ini rusak pertemanan kita. Jadi kita siapkan diri kita, kalau nggak dibayar, ikhlas. Jangan dulu kita nanti nuntut akhirat, nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena fadilah memberikan waktu tambahan untuk bayar utang ini, kata Nabi, barang siapa yang mengutangi orang, kemudian jatuh tempohnya untuk bayar, dan orang yang tersebut tidak mampu bayar, dia kasih kelonggaran, tambah waktu lagi, tambah lagi masa, maka dia diberikan pahala bersedekah sebanyak hutang yang dia hutangkan itu setiap hari. Seandainya saya ngutangi si A 1 juta, ya, tanggal 24 September harus bayar. Si A tak mampu bayar, maka saya bilang, oke, saya kasih kamu masa 1 bulan ke depan. 24 Oktober bulan depan kamu bayar lagi. Sebulan itu masanya. Maka saya dikasih Allah pahala bersedekah 1 juta setiap hari. Sampai tanggal 24 nanti Oktober. Ya, jadi Bapak ini dapat pahala sedekah tanpa sedekah. Ada orang dapat pahala sedekah tanpa sedekah. Bagaimana caranya? Ngutangi orang. Ya, kasih waktu untuk bayar utang. Tambah lagi masa dia. Maka itu dikasih pahala bersedekah banyak piutang dia itu. Allah. Jadi lapang hati kita, ya, lapang hati kita kalau kita ngutangi orang. Kalau kita tahu hadis ini, pahalanya kita paham, ya, nggak bayar apa. Aku dapat pahala sedekah. Wa in kana dzu usratin fa ila maisarah. Kata Allah dalam Quran, wa in kana dzu usrah. Kalau seandainya mereka susah, ya, yang berutang pada itu banyak bebannya, payah bayarnya, maka kalian tunggulah ila maisarah. Kalian tunggu masa, berikan waktu lagi sampai dia mudah. Sampai dia mudah untuk bayar. Jangan dipaksa dia. Tambah waktu lagi. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau engkau bersedekah, artinya kau maafkan utang tadi, ikhlaskan, itu lebih baik bagi kamu. Lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Jadi kalau kita ikhlaskan sama sekali sudah ikhlas. Sekarang kau dan aku tak ada utang lagi, 0 lagi. Maka khairul lakum, itu apa? Baik bagi kamu, lebih baik bagi kamu. Lebih banyak pahalanya daripada bersedekah setiap hari tadi. Jadi kalau ditambah masa itu dikasih pahala sedekah, kalau diikhlaskan
Allah Akbar. Gitu. Hanya Allah yang tahu tuh. Bagaimana pahala besar itu. Ya. Jadi nggak harus sakit hati gitu bang ngutangi orangnya. Ya. Berutang ada fadilahnya, malaikat akan bantu kita sampai kita lunasi hutang. Ngasih hutang pun ada fadilahnya. Ya. Itu termasuk amalan yang sunnahnya lebih tinggi daripada wajibnya. Ya. Apa ngasih hutang barang Pak? Ngasih hutang sunnah nggak? Bayar hutang wajib. Mana yang lebih afdol? Ngasih hutang atau bayar hutang? Ngasih hutang ke orang sunnah. Kan nggak wajib. Terserah gitu. Kalau mau kasih, kalau nggak mau yang kasih kan ngasih hutang sunnah. Bayar hutang wajib. Mana yang lebih afdol? Sunnah atau wajib? Sunnah lebih afdal. Ya, ini ada beberapa perkara yang sunnah, amalan sunnahnya lebih tinggi pahala daripada amalan wajibnya. Ya. Oke. Matadul ghani zulmun. Ya. Hadis yang ke-40, Sayyidul qawmi fis safari khadimuhum. Jadi kita baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul qawmi fis safari khadimuhum. Ya. Pimpinan suatu kaum dalam safar adalah khadim mereka, pelayan mereka. Pimpinan suatu kaum dalam safar adalah pelayan mereka, pelayan kaum itu, khadimnya. Jadi amir, pemimpin adalah khadim. Pemimpin sama dengan pelayan. Ingat, ini kaidah, ini hadis Nabi SAW. Amir, siapa amir itu? Pemimpin. Pemimpin sama dengan pelayan. Jadi siapa yang hendak jadi pemimpin, maka ya kita kata dengan diri sendiri, kamu siap jadi pelayan. Karena pemimpin sama dengan pelayan. Pemimpin sama dengan khadim. Kalau bahasanya pembantu, bahasa kasarnya. Ya. Maka kalau aneh orang berebut jadi pemimpin, berebut jadi gubernur, berebut jadi presiden, berebut jadi wali kota, berebut jadi pemimpin, tapi berebut jadi pembantu. Karena sesungguhnya pemimpin adalah pembantu. Nabi mengatakan pemimpin satu kaum adalah pembantu mereka. Jadi amir itu yang panjangnya mir, amir, bukan amir. Kalau amir artinya pemerintah. Apa artinya? Yang tukang perintah, yang tukang nyuruh. Itu namanya amir, panjang A-nya. Amir, yang tukang nyuruh. Kalau amir itu adalah khadim, pelayan. Ingat, pimpinan dalam Islam adalah pelayan rakyat, bukan yang memerintahkan rakyat. Tapi hari ini kita menjadikan pemimpin sebagai amir, sebagai tukang perintah, nyuruh be kerjanya, pandai nyuruh be, tapi nggak pandai melayani. Maka pimpinan suatu keluarga adalah pelayan mereka. Bapak-bapak kita ini amir dalam rumah kita, pimpinan rumah kita. Tapi ingat, kita adalah pelayan istri kita, kita adalah pelayan anak-anak kita. Setiap pimpinan adalah pelayan. Jadi bukan, jangan gara-gara kita pimpinan rumah, ya, kepala rumah, maka istri harus berkhidmat, anak harus berkhidmat. Itu halak mereka, ya. Kalau mereka berkhidmat, tapi kita yang wajib berkhidmat. Kita yang wajib berkhidmat kepada bawahan kita. Maka kalau Bapak dengar di Quran Arab Madinah, apa tuh? Khadimul Haramain. Khadimul Haramain. Enggak, Khadimul Haramain. Apa artinya itu? Pelayan dua kota haram. Apa artinya? Raja sekarang apa? King Saud ya, Pak? King apa? King Salman katanya. Khadim disebut khadim. Raja Saudi itu disebut khadim. Jadi si amir, si pemimpin adalah khadim, pelayannya. Ya, Khadimul Haramain, pelayannya dua kota haram, Makkah dan Madinah. Disebut khadim, ya.
Kalau di surat-surat tuh ya, di surat-surat di pondok lah, itu kalau tertanda tangan pimpinan pondok itu biasa kalau di Pakistan kami ditulis ya khadimul mahad. Khadimul mahad, bukan mudir mahad. Kalau mudir itu kepala sekolah pesantren, tapi khadimul mahad. Ya. Jadi bahasanya bukan amir tapi khadimul mahad. Khadimnya mahad. Jadi kalau bapak-bapak jadi pemimpin, kalau kenalan bapak siapa? Saya khadimnya Telang Banjar. Saya khadimnya Jambi. Ya, jangan nyok, saya gubernur Jambi, enggak ya, saya khadimnya Jambi. Kenapa? Karena pemimpin sama dengan pelayan. Jadi sifat melayani orangnya harus ditonjolkan daripada sifat merintahnya. Karena amir bukan yang tukang merintah, tapi adalah amir, ya, yang melayani kaum, yang melayani suatu kaum. Ini amir. Amirul mukminin, ya, amirul mukminin, amirnya orang beriman. Ya, bukan amirul mukminin, bukan amirul mukminin. Ingat ya, yang panjang mi-nya, bukan a-nya. Oke. Terus yang ke hadis yang ketiga, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Ya kita baca, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu membutakan dan menulikanmu. Cintamu kepada sesuatu, ini hadis riwayat Abu Dawud nih ya. Cintamu kepada sesuatu itu dapat membuat kamu buta dan tuli. Nah, kalau sudah cinta, Pak, maka orang seperti buta. Kalau sudah cinta, orang seperti tuli. Ya, mata tak nampak lagi yang hak, telinga tak dapat lagi dengar yang hak. Kalau sudah cinta, dah. Maka kata kita cinta buta. Cinta buta. Ini hadisnya. Ya. Cintamu pada sesuatu membutakan dan menulikan kamu. Nah, kita nggak boleh mencintai sesuatu kelebihan, ya. Lebih batas nggak boleh. Habib habibaka haunamma asa ayakuna baghidaka yaumamma. Nabi mengatakan cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Haunamma, apa artinya? Sekedarnya saja. Jangan terlalu nian. Bapak cinta ibu sekedar be. Ibu juga cinta bapak sekedar be. Kita cinta anak sekedar. Anak cinta orang tua sekedar. Semua cinta kepada selain Allah dan Rasul sekedarnya saja. Ya. Habib habibaka haunamma, sekedar baik cinta. Mengapa? Asa ayakuna baghidaka yaumamma. Mungkin satu hari nanti dia akan menjadi orang kamu benci nanti. Dia berbalik nanti suatu hari nanti dia akan jadi orang yang kamu benci. Terlalu cinta jadi benci. Wa baghidaka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma, dan bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja. Dalam membenci pun juga sekedar, jangan terlalu benci. Kenapa? Karena suatu hari nanti takut dia menjadi orang yang kau cintai. Terlalu benci jadi cinta, terlalu cinta jadi benci. Jadi sekedarnya saja. Karena cinta yang berlewat batas itu membutakan dan menulikan. Ya, nggak nampak lagi yang hak. Ada yang mengatakan membutakan dan menulikan di akhirat. Ya, membutakan dan menulikan untuk amal akhirat. Nah, itu kalau cinta, ya. Betul lah, kalau cinta-cinta harta, cinta duit, ya, cinta duit sudah buta gitu, Pak. Jalan ke masjid nggak nampak, walaupun masjid depan rumah kita. Kayak tak nampak jalan ke masjid tuh. Nah, itu butuh tuh. Suara azan nggak terdengar, tuli gitu. Walaupun corong masjid itu pas di jendela kamar gitu, tak dengar. Tuli kita dibuat lah cinta dunia. Ya, yu'mi wa yusim, membutakan dan menulikan kamu. Ya Allah, semoga Allah jaga kita daripada cinta-cinta palsu, ya. Kalau mau cinta yang sungguh-sungguh pada Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat-sangat cinta kepada Allah. Nah, ini orang beriman. Jadi kalau apa bahasa sekarang ini?
Harga mati. Nah, harga mati. Kalau saya bilang sama santri saya, dia pesantren, yang boleh harga mati itu hanya kepada Allah, Rasul, Islam. 3 we. Ya, jangan bilang aku cinta, maaf ya, si fulan harga mati. Bahkan ya, Allah alam ini pendapat saya, kalau mungkin saya salah. Cinta NKRI harga mati. Apa maksudnya? Bukan kami tidak cinta, kita cinta dengan Indonesia nih. Nah, harga mati itu apa harga mati itu? Apa maksud harga mati itu? Sampai mati, sampai mati. Kalau kamu ditawari jadi warga negara Amerika, dikasih duit per bulan 1 miliar, oh enggak pindah negara. Langsung minum pindah negara. Nah, berarti enggak cinta. Katanya harga mati mau cinta Indonesia. Mana? Bohong semua tuh. Yang harga mati itu walaupun ditawarin nyawa saya korbankan, ditawarin dunia sedunia untuk saya. Kalau saya kafir nggak mau, saya kafir sama Allah. Ya, merubah cinta sama Allah saya takkan mau. Merubah cinta dengan Rasul aku takkan mau. Apapun tawarannya, tawaran dengan kenikmatan atau tawaran dengan ancaman, aku tidak akan bergeming. Ini harga mati ini. Cinta kepada Allah harga mati. Ya, Allah Tuhan saya harga mati. Rasul, Nabi saya, harga mati. Islam, agama saya, harga mati. Selain itu, masih tawar-menawar. Masih tawar-menawar. Ya. Masih tawar-menawar selain itu. Ada kemungkinan tawar-menawar. Tapi selalu Allah, Rasul, dan Islam, tak mungkin. Raditu billahi rabba, wa bil islamina, wa Muhammadin, nabiyan wa rasulah. Ini harga mati itu, Pak. Kita misal ikhtilaf. Aku pilih sipu ini, gerakan ini, harga mati. Mana harga mati, Masya Allah. Ketika ada ikhtilafnya, nizam itu harga mati. Apa harga mati? SA harga mati, salah juga. Tak ada harga mati ya. Harga mati itu, maka aku Syafi'i harga mati. Karena kita benci sama Salafi, kita bilang, aku Syafi'i harga mati. Kalau pindah kamu nanti ke Pakistan, susah kamu ke Syafi'i di Pakistan. Ini enggak? Orang Hanafi semua di Pakistan. Jadi, yang harga mati itu siapa? Yang kita cinta, enggak boleh kita berubah. Allah, Rasul, dan Islam. Ya, jadi cinta dengan sesuatu itu sekedarnya saja. Jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Cintamu akan membuat kamu buta dan tuli. Laila, ya, Qais ini si pecinta Laila. Qais disebut Laila Majnun, disebut Laila Majnun, penggila Laila. Ya. Dikatakan bahwa Laila ini seorang gadis enggak cantik, biasa aja, betul, ya. Bukannya dia seperti Ratu Elizabeth, bukannya seperti orang istimewa, betul, kayak cantik itu, enggak, biasa kecantikan itu. Tapi di mata Qais, beliau ini istimewa. Ya. Maka orang bilang sama Qais, Laila itu buruk. Laila itu buruk, masa kau cinta sama dia? Ya. Jadi apapun kata dunia, dia takkan nampak keburukan Laila. Takkan nampak keburukan Laila. Maksud dalam hati dia kecintaan kepada Laila. Buta dia dengan hakikat dan tuli dia dengan hakikat. Nah, ya. Kalau cinta itu Masya Allah, ya. Fasawfa tara idzan kasyafal gubar akhrasun tahta rijlika am himar. Kau akan tahu kalau debu tersingkap. Kau akan tahu, melihat kalau debu telah tersingkap. Apakah di bawah kakimu itu kuda atau keledai? Debu banyak, debu sehingga kita nggak nampak. Kita ini mengendarai keledai itu kuda nih, nggak nampak. Saking banyaknya debu. Kita sangka kuda, ternyata telah tersingkap debu tadi keledai rupanya. Nah, itulah kita ini. Kalau lama mati nanti baru nampak hakikat suatu perkara, ya. Di dunia ini nggak nampak hakikatnya, Pak. Cintanya nggak ada murni, benci pun nggak ada murni. Maka kata Nabi, kalau cinta sekedarnya saja.
Kalau benci, benci sekedarnya saja. Kalau mau berlebih-lebihan, maka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sangat-sangat cinta kepada Allah. Ya. Hubban jamma. Orang kafir tuh kalau apa ayatnya? Tuhibbunal mal hubban jamma, ya. Tuhibbunal mal hubban jamma. Kalian cinta kepada harta hubban jamma. Cinta yang jamma, yang betul-betul tinggi. Ya, yang betul-betul kuat cintanya. Jangan sampai ya bodoh ya. Kata kita akan buta dan tuli dengan kecintaan tadi. Sehingga Allahumma shalli wa sallim. Kata Allah kan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mata mereka enggak buta, tapi hati mereka yang buta. Ya, mata nampaklah, tapi hati sudah enggak nampak. Karena kecintaan pada dunia tadi masuk dalam hati, maka enggak nampak lagi. Orang kalau cinta nih Pak ya, dikasih apapun obat mental, tak ada mempan enggak? Ya. Bahkan kalau cinta nih, seandainya malaikat Jibril datang turun, kasih dia nasihat, kasih dia bayan, ceramah, ya, nasihatin dia, tak ada mental, tak ada berubah kan? Jangan ulama, jangan kiai, malaikat Jibril datang, ya, untuk nasihatin dia tetap tak berubah dengan. Itulah cinta. Bahaya cinta nih Pak ya. Jadi jangan terlalu niam. Kalau Allah kasih kita sifat seperti ini yang biasa-biasa saja. Kalau mau lebih-lebih pada Allah ya. Ibu-ibu juga kalau mau cinta pada suaminya, biasa aja. Nanti pas meninggal, kalau terlalu lebih cinta, maka susah kita kalau meninggal pasangan kita kan. Tapi kalau nggak terlalu cinta, nggak terlalu mendalam, ya kalau meninggal, ya nggak ini kita nggak goyang, nggak terlalu goyang. Ya, cinta, sedih, tapi kita nggak goyang. Banyak orang-orang yang dulunya rajin ibadah hingga masya Allah lurus, ketika meninggal kekasihnya berubah langsung, sehingga ibadah nggak ke orang lagi, dirinya ke orang lagi, hilang semuanya, kebiasaan baiknya itu hilang semuanya. Tadi gara-gara terlalu cinta tadi, Jadi bagi saya cukuplah Allah saja yang bagi saya, yang setelah Allah Rasulullah yang ya. Ya Rabbi, semoga Allah kasih cita seperti ini. Ada pertanyaan Pak? 3 hadis nih. Oh iya Pak Ji. Benarnya yang berutang itu banyak. Iya. Cuma istilahnya minjam, benarnya minta. Boleh dikatakan ada bayar Pak. Iya. Jadi akhirnya saya putuskan, ya Allah, kalau dia bayar saya terima, kalau tak bayar saya halalkan. Iya. Pokoknya sampai sekarang tak bayar. Ya, bagus tuh Pak Ji, betul ya. Tapi dia akad sesuai dengan ucapan. Kalau minjam, walaupun di hati minta. Ya. Itu kalau kita minta, walaupun di hati minjam. Ya. Jadi akadnya sesuai dengan lafaz. Apa yang dilafazkan itu yang akad. Ya. Seperti kita maaf kita agak sedikit mundur, seperti kita nikah. Enggak. Akad nikah. Aku nikah dengan kamu, akad melapasnya apa nikah, walaupun di hati aku sudah malam pertama ceraikan. Apa hukum itu? Sah nggak nikahnya? Sah nikahnya, walaupun dia berdosa kan? Berdosa kalau nanti ceraikan. Nikahnya sah. Nikahnya sah. Tinggi kita kesalahan perempuan. Berapa semalam? PDO. Berapa semalam? Gini semalamnya. Akadnya itu akadnya, transaksi jual beli perempuan. Di hati kita niat, aku niat nikah, aku niat nikah, tapi lafaznya nggak nikah, tapi haram zina. Ya, jadi sesuai dengan lafaz.
Nah, kita yang tadi kita yang bersangkutan tadi boleh kita butuh, ya Allah, kalau ini dia bayar, saya terima. Kalau dia nggak bayar, maka saya halalkan. Boleh gitu ya. Tapi kalau bagusnya lagi, saya halalkan semua, ya Allah. Pakai kalau ya. Itu namanya itu sedekah jadi. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, astagfirullah wa barakatuh.